Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirna Wiranti dengan NIM 210601030 dari Prodi Pendidikan Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Riau, dengan dosen pengampu Ibu Finanta Ukmayura, STMKOM. Baik, di sini saya akan membahas jurnal mengenai teknik inferensi, yaitu tentang backward chaining maupun forward chaining. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan jurnal, ada baiknya kita mengenal dulu apa sih itu forward chaining maupun backward chaining. Nah, forward chaining merupakan pencarian maju yang dimulai dari beberapa fakta-fakta dengan mencari pedoman yang sesuai dengan dugaan atau hipotesis yang muncul menuju suatu hasil atau kesimpulan. Dan ini dikatakan dengan istilah data driven. Sedangkan backward chaining ini merupakan kebalikan dari forward, yaitu pencarian mundur yang memulai penalarannya dari kesimpulan dengan mencari beberapa hipotesa menuju fakta-fakta yang mendukung beberapa fakta-fakta tersebut. Dan ini disebut juga dengan istilah goal driven. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan jurnal. Nah, jurnal yang saya ambil di sini yaitu Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi dengan judul Sistem Pakar Menggunakan Metode Backward Chaining dalam mengidentifikasi kandungan senyawa boraks, formalin, rhodamin B, dan metanyl yellow pada makanan. Dengan nama penulis Muhammad Irfan Khalil dan Gunadi Widi Nur Cahyono. Selanjutnya, latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi jurnal ini? Jadi, sistem pakar pertama kali dikembangkan pada tahun 1960 dan 1970 dan diterapkan secara komersial pada tahun 1980. Nah, sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tertentu. Selanjutnya, permasalahan. Nah, permasalahan yang terjadi pada jurnal ini yaitu maraknya produsen pangan yang menggunakan bahan tambahan yang tidak diizinkan penggunaannya atau berbahaya bagi kesehatan. Penambahan bahan berbahaya dalam makanan ini atau minuman mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan. Penggunaan bahan berbahaya ini dapat menimbulkan radang pada saluran pencernaan, degenerasi atau penyakit hati, pengecilan hati, odema atau pembengkakan pada otak, dan penimbunan cairan pada organ tubuh. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian yang terjadi pada jurnal ini yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat supaya bisa mengidentifikasi tahap awal kandungan senyawa kimia berbahaya pada makanan. Selanjutnya, sumber data. Sumber data yang diambil dari jurnal ini yaitu yang pertama, data yang diambil dari seorang pakar. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, studi literatur. Yang keempat, yaitu buku yang berkaitan dengan senyawa kimia. Dan yang kelima, yaitu internet. Selanjutnya, objek penelitian. Nah, objek yang akan dibahas pada penelitian ini adalah tentang ciri-ciri fisik yang terdapat pada makanan yang mengandung senyawa kimia. Nah, selanjutnya yaitu langkah penelitian. Langkah penelitian yang pertama yaitu mengidentifikasi ruang lingkup masalah. Yang kedua yaitu menganalisa masalahnya. Yang ketiga menentukan tujuan. Yang keempat mempelajari literatur. Yang kelima mengumpulkan data. Nah, tahap yang keenam ini penyelesaian masalah dengan menggunakan metode backward chaining. Nah, pada penyelesaian masalah ini maka ditentukan penalaran hipotesis dan menguji hipotesisnya. Yang kedua yaitu menentukan goal driven-nya. Yang ketiga mencari rule dan knowledge base. Dan yang keempat yaitu melakukan pelacakan pada rule. Setelah selesai di tahap penyelesaian masalah, maka selanjutnya yaitu perencanaan sistem. Selanjutnya yaitu implementasi sistem. Dan yang terakhir yaitu pengujian hasil. Maka pada pengujian hasil ini ditentukan apakah hasilnya 100% akurat atau tidak. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Setelah melalui beberapa tahap tadi, maka didapatkanlah hasil, yaitu pengujian terhadap beberapa data makanan dilakukan untuk melihat seberapa besar tingkat akurasi sistem pakar dengan hasil yang diberikan pakar. Dalam pengujian ini, yang menjadi hasil pengujian adalah nama senyawa kimia dan ciri-ciri fisik makanan, dan hasilnya dibandingkan secara langsung pada sistem pakar. Sistem penilaian keakuratan sistem terdiri dari dua level, yaitu level 0 dan level 1. Level 0 diberikan jika hasil diagnosa sistem tidak sama dengan hasil diagnosa pakar. Dan level 1 diberikan jika diagnosa sistem dan pakar memberikan hasil yang sama.
Adapun hasil pengujian sistem dengan beberapa data pasien beserta perbandingannya dengan keputusan pakar dapat dilihat di dalam tabel, yang mana hasil pengujiannya mendapatkan akurasi level 1. Maka didapatkanlah kesimpulan pada penelitian ini, yaitu pada sistem pakar identifikasi senyawa kimia boraks, formalin, rodamin B, dan metanilielau pada makanan ini menggunakan metode backward chaining. Nah, terdapat 18 ciri fisik makanan yang didapatkan dari pakar dan terdapat 6 buah data yang dilakukan pencarian dengan sistem menggunakan metode backward chaining ini. Dan dibandingkan dengan data asli yang didapatkan dari pakar, didapatkanlah hasil kecocokan dari data pakar dengan hasil pencarian tersebut mendapatkan persentase 100%. Nah, solusi yang dihasilkan yaitu sampel tersebut harus dilakukan pengujian labor. Maka diharapkan aplikasi ini dapat membantu masyarakat dalam edukasi senyawa kimia pada makanan dan mengidentifikasi tahap awal makanan sebelum dilaporkan ke pengawas obat dan makanan untuk dilakukan pengujian labor. Nah, jurnal yang kedua, di sini saya ambil jurnal dari Jurnal Sains dan Manajemen, yaitu dengan judul Si Pakardi, Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gigi Menggunakan Metode Forward Chaining. Dengan nama penulis yaitu Ardian Eko Widodo dan kawan-kawan. Latar belakang pada jurnal ini yaitu teknologi komputer semakin berkembang pada era yang kita kenal dengan zaman milenial. Nah, sebagian besar pekerjaan telah melibatkan teknologi komputer, tidak hanya menjadi alat bantu hitung seperti penggunaan awal komputer, tapi juga menjadi alat bantu penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi manusia. Nah, salah satunya cabang ilmu teknologi komputer yang dimanfaatkan untuk membantu kerja manusia adalah pembentukan sistem pakar. Nah, selanjutnya permasalahan. Permasalahan yang terjadi pada jurnal ini yaitu minimnya pengetahuan kesehatan gigi serta terbatasnya jumlah dokter gigi menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian yang ini dilakukan untuk mengembangkan sistem pakar berbasis Android yang dapat membantu masyarakat luas sebagai user dalam mencari informasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan gigi, mengenali penyakit gigi, solusi untuk mengatasi permasalahan gigi yang dialami sebelum menindak lanjut perawatan gigi ke dokter gigi. Selanjutnya sumber data. Dalam jurnal ini, data diambil dari observasi. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab dengan pihak dokter gigi di Klinik Permata Asia Siti Hajar Kota Tegal untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan aplikasi. Yang ketiga yaitu data diambil dari studi pustaka. Nah, studi pustaka ini mengumpulkan data informasi dari buku dan jurnal terkait dengan pembahasan penelitian ini. Nah, selanjutnya subjek penelitian. Nah, subjek penelitian pada jurnal ini tertuju pada masyarakat luas dan pihak dokter gigi di Klinik Permata Asia Siti Hajar Kota Tegal untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan aplikasi. Selanjutnya langkah penelitian. Nah, pada langkah penelitian ini, yang pertama yaitu melakukan observasi terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan observasi, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan wawancara dengan pihak dokter gigi tadi untuk pembuatan aplikasi. Nah, yang ketiga yaitu setelah melakukan proses wawancara, maka pada tahap yang ketiga yaitu memulai pembuatan aplikasi dengan sumber observasi, wawancara, dan juga studi pustaka. Setelah melakukan langkah penelitian, maka didapatkanlah hasil dari penelitian tersebut. Nah, jadi keterangan dari tabel tersebut yaitu rule yang pertama, jika pembengkakan atau peradangan pada gusi dan sulit mengunyah dan gigi bergoyang, maka penderita ini mengalami abses periodontal dan solusi penanganannya dengan pemberian antibiotik. Nah, rule yang kedua yaitu jika bau mulut tak sedap dan sulit mengunyah dan rahang terjadi pembengkakan dan rasa sakit atau nyeri di sekitar gusi dan demam dan pembengkakan kelenjar getah bening sekitar rahang atau leher, maka penderita mengalami abses peripikal dan solusi penanganannya ini dengan pemberian antibiotik. Nah, rule yang ketiga yaitu jika bau mulut tak sedap dan rasa sakit yang hebat selama beberapa hari pencabutan gigi dan tulang terlihat pada soket, maka penderita mengalami alveolar osteosis dan solusi penanganannya dengan pencabutan gigi. Nah, selanjutnya rule keempat yaitu jika gigi terasa ngilu dan sensitif dan bentuk gigi tampak terkikis, maka penderita mengalami abrasi gigi dan solusi penanganannya ini dengan penembalan gigi.
Nah, selanjutnya rule kelima. Nah, jika gigi terasa ngilu dan sensitif dan sakit kepala dan insomnia atau merasa gelisah dan suara gemeretak gigi terdengar ketika tidur, maka penderita mengalami gigi gemeretak. Nah, solusi penanganannya ini dengan pemberian antibiotik dan menggunakan night guard atau pelindung gigi saat tidur. Selanjutnya rule ke-6. Nah, pada rule ke-6 ini, jika pembengkakan atau peradangan pada gigi atau gusi mudah berdarah dan bentuk gusi agak membulat, penderita membulat dan konsistensi gusi menjadi lunak, nah maka penderita ini mengalami radang gigi dan solusi penanganannya dengan pemberian antibiotik. Selanjutnya rule ke-7. Nah, jika pembengkakan atau peradangan pada gusi dan demam dan pembengkakan kelenjar getah bening sekitar rahang atau leher dan gusi atau gigi bernanah dan gusi terasa sakit atau berdenyut, maka penderita mengalami gusi bernanah. Nah, solusinya dengan memberi antibiotik membalut luka. Nah, selanjutnya yaitu rule ke-8. Jika bau mulut tak sedap dan sulit mengunyah dan rahang terjadi pembengkakan dan rasa sakit atau nyeri sekitar gusi dan pembengkakan atau peradangan pada gusi, maka penderita mengalami gangguan gigi bungsu. Nah, solusi penanganannya ini dengan pencabutan gigi bungsu. Selanjutnya rule ke-9. Nah, rule ke-9 ini, jika kemarahan pada sudut-sudut mulut dan sudut mulut terasa nyeri dan sudut mulut berbisik dan ulkus atau luka pada sudut mulut, maka penderita mengalami angular, yaitu radang sudut bibir, dan solusi penanganannya ini dengan menggunakan obat anti jamur. Selanjutnya rule 10. Jika gigi berlubang dan gigi terasa ngilu dan sensitif, maka penderita mengalami media dan solusinya dengan penambalan gigi. Rule 11. Nah, jika gigi berlubang dan pulpa terinfeksi, radang pada pulpa dan sakit berdenyut, maka penderita mengalami karies profunda dan solusi penanganannya ini dengan penambalan gigi. Nah, selanjutnya rule terakhir yaitu rule 12. Jika gigi berlubang dan bintik putih pada gigi, maka penderita mengalami karies superficial dan solusi penanganannya ini dengan pemberian antibiotik dan penambalan gigi. Nah, untuk rancangan antar mukasi Pakardi ini, yaitu rancangan yang digunakan oleh bagian admin, yaitu halaman beranda. Pada halaman beranda menampilkan awal dari halaman admin di dalam hasil menu diagnosa yang dipilihnya akan muncul informasi mengenai penyakit, solusi, dan juga gejalanya. Nah, selanjutnya maka didapatkanlah kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, aplikasi sistem Pakar ini dibuat untuk mengetahui penyakit gigi secara dini yang dialami oleh pengguna sehingga dapat mengetahui solusi dari penyakit gigi tersebut. Nah, yang kedua yaitu dapat digunakan untuk mempercepat pencarian dan pengaksesan terhadap ilmu pengetahuan oleh orang-orang yang membutuhkan informasi tentang penyakit gigi. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulannya, sistem Pakar ini dapat menghasilkan informasi atau keterangan penyakit dan solusi penyakit. Dan juga aplikasi sistem Pakar ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif pemecah masalah bagi masyarakat dalam hal penanganan penyakit gigi. Baik, itulah pembahasan dari jurnal menggunakan metode backward chaining maupun forward chaining. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.